halaman 224 bacaannya. Dari bawah dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa alati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Wa idza sta'jara ardan sanatan liyazra'a fiha naw'an minal ghirasi mimma yata'abbalu. Kalau seandainya ada orang yang nyewa sebidang tanah setahun, tujuannya untuk ditanamin macam-macam daripada tanaman. Tanaman ini tanaman yang lama kuatnya tuh. Ada orang nyewa sebidang tanah setahun, kemudian disewanya untuk ditanamin tanaman-tanaman. Tanaman setahun, tanaman itu tanaman yang kuat lama hidupnya. Tsumma qadatis sanatu, lewat setahun, udah setahun sebulan lewat nih, kan tadi nyewanya setahun, kemudian nyewanya untuk ditanamin tanaman itu tanaman yang kuat, yang dia punya kekuatannya lama tuh tumbuhnya. Kemudian setahunnya udah habis tuh, nyewa tanahnya, kontrak tanahnya udah habis setahun. Bagaimana bagi orang yang punya tanah tadi yang menyewakan? Bali mu'ajiri al-khiyaru. Maka orang yang punya tanah yang nyewain, dia dikasih pilihan dalam agama. Menurut Imam Maliki, menurut Imam Malik radhiyallahu ta'ala, yang antara baina an yu'tiyal musta'jil qimatal ghirasi. Yang pertama, orang yang punya tanah yang nyewain memberikan kepada orang yang nyewa harga dari tanaman yang dia punya tuh, begitu. Jadi nyewa setahun, kemudian ditanamin tanaman-tanaman yang lama tumbuhnya tuh. Lewat setahun bagaimana? Pertama pilihannya, orang yang punya tanah tadi boleh ngasih harga, dibayarin tuh, bayarin tanaman-tanaman dari orang yang nyewa. Wa kadzalika in bana. Demikian juga kalau dia mau bangun. Itu pertama ya. Atau pilihan yang berikutnya, wa an yu'tiyahu qimata dzalika. Dikasih tuh harga daripada tanaman-tanaman yang masih ada di tanahnya. Ala annahu maqlu'un, tapi harus diapain? Dicabut, tebang, dicabut. Aw ya'murahu, atau orang yang punya tanah memerintahkan orang yang nyewa tadi bilqal'ihi, untuk dicabut tebang. Tuh pilihannya begitu. Jadi tadi Imam Malik seperti itu. Kasusnya tadi adalah ada orang punya tanah nyewain ke orang lain, yang nyewa tahun, kemudian dia tanamin tanaman yang kuat lama. Lewat setahun ini bagaimana? Dalam madhab yang pertama, madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang punya tanah tadi memberikan harga tanaman yang masih ada di tanahnya itu kepada orang yang nyewa. Kemudian atau yang kedua adalah memberikan harganya, dikasih harganya, diganti harga itu tanaman yang masih ada, tapi syaratnya harus dicabut, ditebang itu pohon, atau diperintahin langsung ditebang itu pohon atau dicabut itu pohon. Itu mazhab yang pertama dari mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, wa qaulu Abi Hanifah ka qauli Malik. Pendapat Imam Abu Hanifah sama dengan mazhab pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, illa kecuali annahu qala, Imam Abu Hanifah berpendapat idza kana al-qalbu yadurru bil ardi a'tahu al-mu'ajjiru al-qimata. Kalau dicabut itu membahayakan tanahnya, maka orang yang punya tanah langsung ganti dengan uang kepada orang yang dia nyewa tanahnya tersebut. Jadi kalau sampai dicabut, ini pohonnya udah gede, dicabut tanahnya bahaya ini bagaimana hukumnya? Udah langsung aja ganti berapa harga pohonnya kepada orang yang nyewa tadi. Walaysa lil gharimi qalbuhu walaysa lil gharisi qalbuhu, dan tidak ada kewajiban dan tidak boleh bagi orang yang telah menanam itu pohon, artinya orang yang nyewa tanah tadi tidak boleh mencabutnya.
Demikian tuh ya. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Sama dengan pendapat dari Imam Malik, tapi bedanya kalau seandainya dicabut itu pohon membahayakan tanahnya, maka orang yang punya tanah langsung ganti uang seharga daripada tanaman tersebut. Nah, kemudian orang yang tadi nyewa nggak boleh mencabut tanaman-tanaman tersebut. Wa illam yadurra lam yakun lahu illa al-mutalabatul khal'i. Kalau nggak membahayakan, maka bagi orang yang punya tanah kewajibannya satu, hanya nuntut itu orang yang nyewa untuk cabutin pohon-pohonnya. Demikian. Jadi kalau sampai membahayakan tanahnya, maka suruh orang yang tadi nyewa cabutin itu semua pohon-pohon yang telah tertanam di tanah dia. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang ketiga, waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, laisa dzalika lil mu'jabi. Hal itu tidak ada kewajiban bagi orang yang menyewakan. Yang punya tanah tidak ada kewajiban sama sekali. Jadi yang punya tanah tidak ada kewajiban sama sekali. Wala yalzamu musta'jira an udzalika. Jadi yang punya tanah sama orang yang nyewa tanah tidak ada kewajiban untuk mencabut tanaman-tanaman tersebut. Wa yabqa mu'abbadan, dan dibiarkan tuh, dibiarin itu tanaman terus ada. Jangan cabut, nggak usah. Tapi wa yu'til mu'ajjiru qimatal ghirasi lil mustajiri, itu. Orang yang punya tanah yang nyewain, dia ngasih harga tanaman-tanamannya kepada orang yang nyewa tanahnya. Jadi tidak ada kewajiban dicabut. Dalam madhab kita tidak ada kewajiban mencabut bagi orang yang punya tanah dan bagi orang yang menyewa tanah tadi. Tetapi orang yang punya tanah wajib untuk mengganti dari harga tanaman-tanaman tersebut. Wala ya'muruhu biqal'ihi, dan yang punya tanah tidak boleh memerintahkan yang tadi nyewa tanah itu untuk mencabut pohon-pohonnya. Au yukirruhu fi ardihi, dan juga nggak boleh meletakkannya di tanahnya. Jadi jangan diperintahin dicabut, jangan juga disuruh tetap ada di tanahnya dia. Tapi bagaimana? Wayakuna ini musyrika ini. Tapi akhirnya menjadi orang yang berserikat situ. Tanahnya punya dia, kemudian si orang yang nyewa dia punya pohonnya. Akhirnya jadi berserikat tuh. Sampai ada buahnya, sampai ada hasil, nanti bagi dua hasilnya itu demikian. Au ya'muru biqal'ihi, atau pilihan yang kedua, orang yang punya tanah perintahin orang yang nyewa untuk dicabut itu pohon. Wa yu'tihi arsyama naqasa bil qal'i, kemudian dikasih gantinya itu, dikasih gantinya yang kurang dari cabutan pohon tersebut, dikasih gantinya sama seperti yang pernah tadi ya. Jadi demikian tuh dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bishawab.